Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada setiap satu kami di sini pada hari Sabat-Mu yang begitu indah, yang suci mulia ini, agar kami dapat sama-sama mempelajari message Engkau melalui pembelajaran sekolah Sabat kami pada pagi ini. Dan ya Bapa, Roh Kudus memimpin setiap satu kami di sini dan maupun teman-teman kami yang mungkin dalam perjalanan untuk join virtual kami ini maupun yang tidak dapat hadir, kiranya Engkau berserta dan setiap satu kami agar kami sentiasa mendapat message yang Engkau ingin sampaikan kepada kami dan mempraktikkannya dalam kehidupan seharian kami. Pimpinlah setiap satu kami di sini untuk sama-sama belajar dan memahami apa yang Engkau mahu kami pahami dan terapkan dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapa, semuanya kami serahkan dalam nama Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kami semua. Amin. Kita hari ini bagian Sabat hari ini melayani dan menyelamatkan. Ayat hafalan kita lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya dia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Yesaya 42 ayat 1. Di mana ini kita lihat kalau Yesus di dalam dunia ini mempunyai satu misi, yaitu untuk melayani dan menyelamatkan. Yesus datang ke dunia ini, kita harus ingat, yaitu untuk melayani dan menyelamatkan. Sebagai seorang hamba Tuhan, kita seharusnya ikut contoh Yesus selama kita hidup di dalam dunia ini, yaitu melayani dan menyelamatkan. Kita sebagai seorang hamba, bukan sebagai bos. Sebagai bos kita harus dilayani, tetapi Tuhan bilang kita juga harus sebagai seorang hamba. Biar kita selalu melayani dan berusaha untuk mengabarkan Injil kepada bangsa-bangsa agar mereka boleh mengetahui akan tentang kebenaran. Di mana kadang-kadang orang berpikir, oh saya ingin pergi ke Yerusalem atau pergi ke Danau Galilea atau mana-mana saja yang Yesus telah injak kakinya di sana supaya kita ikut jejak kaki Tuhan. Itu salah. Supaya kita ikut jejak kaki Tuhan, kita sebagai hamba Tuhan, tugas kita di dunia ini melayani dan menyelamatkan. Banyak orang-orang di dunia ini yang perlu akan firman Tuhan. Jadi tugas kita itu di dalam Ellen juga dikatakan dalam berbuat seperti yang dilakukan Yesus ketika dunia ini, kita akan berjalan pada langkah-langkahnya. Jadi untuk mengikuti langkah-langkah Yesus di dalam dunia ini, kita harus lihat apa yang telah Yesus lakukan selama dia hidup di dalam dunia ini. Jadi ingat, kita adalah seorang hamba, bukan bos. Oke, selanjutnya. Oke, selamat sahabat semua. Selamat sahabat. Iya, untuk Ahad tajuknya itu bangsa hamba. Oke, di dalam Yesaya 41 ayat 8, Tuhan berbicara tentang Israel hambaku. Dan dalam 42 ayat 1, dia memperkenalkan hambaku. Oke, ada dua jenis rujukan kepada hamba-hamba Allah yang dinyatakan dalam Yesaya 41 pasal 41 ayat 53. Oke. Siapakah hamba yang dimaksudkan di dalam ayat-ayat tersebut? Oke, yang pertama adalah seorang hamba yang diberi nama Israel atau Yakub. Dia mewakili bangsa yang lahir dari padanya penebusan bagi hamba Tuhan. Yakub telah diselesaikan pada saat ia hendak keluar dari Babel. Yesaya 48 ayat 20. Hamba di sini adalah bangsa Israel. Okay? Nomor 2, bangsa yang tidak disebut namanya. Okay? Dalam Yesaya 42 ayat 1, 50 ayat 10 dan 52 ayat 13 dan 53 ayat 11. Okay. Ketika pertama kali disebut, identity tidak segera
terlihat. Namun penjelasan selanjutnya menunjukkan bahwa hamba yang dimaksudkan adalah individu yang memulihkan suku-suku Israel dalam Yesaya 49 ayat 5 dan 6 dan berkorban dengan menyerahkan nyawanya bagi orang berdosa dalam Yesaya 52 ayat 13 dan Yesaya 53 ayat 12. Hamba di sini jelas dimaksudkan kepada Yesus Kristus. Oke. Seterusnya ada 4 ciri hamba Tuhan dalam Yesaya 41:8 yang menunjukkan kepada Israel Yakub. Oke. Pertama, ia adalah pilihan ilahi. Kedua, hubungan itu dimulai dengan Abraham yang disebut sebagai sahabat Allah dalam 2 Tawarik ayat 20 ayat 7 dan Yakobus 2 ayat 23. Ketiga, ayat dalam kitab Yesaya tersebut memberi tahukan kepada kita bahwa perjanjian kepada keturunan Abraham masih berlaku, bahwa Tuhan adalah Allah kita dan bahwa Dia tidak menolak kita. Dalam memilih dan memanggil Abraham, Tuhan menunjukkan bahwa kuasanya meluas sampai ke ujung bumi, dan dalam semuanya ini tidak ada fungsi apapun yang dapat dilakukan hamba. Ini hanyalah menunjukkan bahwa Israel memiliki status terhormat. Untuk Ahad, ada persoalan mungkin nanti belajar di tengah. Perhatikan bagaimana dalam Yesaya 41 ayat 13 Tuhan memanggil bangsa ini sebagai cacing. Apakah tujuannya? Lihat keseluruhan petikan untuk mendapatkan jawaban yang lebih baik. Apa yang diajarkan hal ini kepada kita dan tentang perlunya kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Oke, sekarang tajuk di sini hamba individu tidak bernama. Oke, kalau kita saya percaya semua sudah baca dalam Yesaya 42 ayat 1 hingga 7, ada beberapa ciri-ciri yang dinyatakan di sini. Yang pertama, yang memberikan keadilan, terdapat dalam ayat 1, mencapai matlamat dengan senyap dan lembut. Itu kita tahu kalau kita lihat kehidupan Yesus, kita tahu itu terdapat dalam ayat kedua. Ketiga, seorang guru terdapat dalam ayat keempat, perjanjian antara Tuhan dan juga umatnya, ayat ke-6. Dan dia memberikan cahaya pengharapan, menyembuhkan yang buta, membebaskan para tahanan dalam ayat ke-7 dalam bacaan kita tadi Yesaya 42 ayat 1 hingga 7. Jadi kalau kita ingat pelajaran kita yang hari itu yang kita cakap tunas yang akan keluar dari tunggul Isai, maksudnya dari keturunan si Isai lah. Tapi kalau kita lihat salah sila keluarga Yesus, kita boleh nampak dia lahir dari yang ada dari dalam Markus, dalam mana yang ada salah sila Yesus dari Adam sampai Yesus. Jadi ada 14 keturunan sampai ke Isai dan 14 keturunan sampai ke Daud, sampai Yesus. Jadi dia memang adalah seorang tunas daripada Isai, tunggul Isai. Jadi maksud dia
dia selaras dengan apa yang sudah kita bahaskan sebelum ini dalam Yesaya 11. Jadi kalau kita lanjutkan kita punya kajian, terutama di dalam Perjanjian Baru, kita boleh lihat banyak ciri-ciri Yesus yang penulis-penulis Injil, terutamanya dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 4 buku ini, yang mengaitkan kehidupan Yesus dengan semua nubuatan Yesaya. Kalau kita baca, bukan saja yang ditulis di dalam buku ini yang terdapat dalam Matius 12 ayat 5-20. Fresh, dia gunakan balik ayat dalam buku Yesaya untuk menerangkan tentang Yesus, mendeskripsikan bahasa Indonesia sedikit, mendeskripsikan tentang Yesus. Bukan saja di dalam Matius 12 ayat 15 hingga 21, tapi banyak lagi. Jadi kita boleh lihat hamba individu yang tidak bernama ini di dalam Yesaya 40 yang bukan hambanya yang akan membuat perkara-perkara yang sudah disebut ini. Semuanya ini menjurus ataupun berfokus kepada Yesus kalau kita lihat, kalau kita kaji Perjanjian Baru. Jadi semua yang oleh Yesaya, semuanya akan dilakukan oleh semuanya telah dilakukan oleh Yesus. Jadi kita boleh lihat bahwa hamba yang dimaksudkan oleh Yesaya itu adalah pada masa itu memang tidak bernama, tapi untuk kita sekarang kita tahu bahwa dia adalah Yesus. Jadi ya itu saja yang saya boleh kongsikan untuk hari Senin. Dia lebih kepada penerangan bagaimana siapakah hamba itu dan apakah yang akan dilakukannya. Jadi ada beberapa renungan pribadi buat kita yang apa nih soalan di bawah, tidak payahlah kita jawab. Nanti kalau mau jawab nanti tidak apa, tapi ini lebih kepada pribadi, renungan pribadi kita, bagaimana kita mengambil daripada apa yang sudah Yesus lakukan dalam pelayanannya, dan bagaimana kita ini sebagai orang Kristen kita harus percaya kepada nubuatan-nubuatan yang sudah dikatakan dalam kitab-kitab kita. Jadi itu saja yang saya berikan untuk hari Senin. Terima kasih. Happy Sabat. Happy Sabbath tuh. Oke, hari Selasa. Sekarang kita akan pergi kepada pelajaran Selasa. Tajuknya Mesias berbangsa Persia. Saya punya ayat hafalan di sini seperti yang kita nampak di sini. Saya tolong bacalah. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Koresh yang tangan kanannya kupegang supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Oke. Di sini Mesias yang dimaksudkan bukanlah yang keturunan Daud, sebab Kores ini seorang berbangsa Persia yang sudah kita nampak di sini kan. Dan kenapa Kores sebagai raja Persia diurapi dan disebut sebagai Mesias? Dia disebut sebagai Mesias sebab dia melaksanakan apa yang akan dilakukan oleh sang Mesias. Seperti seorang Mesias ini dia adalah imam, raja, dan juga nabi. Tapi si Koresh ini dia tidak melaksanakan semuanya itu, dia hanya buat satu saja, yaitu dia jadi
raja yang diurapi dan dia menyelamatkan bangsa-bangsa Israel, walaupun dia berbangsa Persia. Jadi secara ringkas itu saja yang ada pada hari Selasa ini. Kalau apa yang dia lakukan itu semua akan ada diterangkan pada hari Rabu. Shalom dan selamat pagi. Pelajaran Sekolah Sahabat Dewasa pada Saya kasih full screen di loading pula ke Jepang. minggu ini yang akan saya sampaikan adalah pada hari Rabu, yaitu pengharapan yang mendahului. Ya, seperti mana yang kita tahu, Nabi Yesaya telah membuat satu nubuatan, yaitu yang berlaku selepas kematiannya, yaitu 146 tahun kemudiannya, yaitu terdapat seorang raja, yaitu Kores. Oke, di mana saya senang sekali membaca satu ayat ataupun petikan daripada Ellen G. White yang mengatakan, ketika raja itu melihat kata-kata yang diramalkan lebih daripada 100 tahun kelahirannya, caranya bagaimana Babel akan dikalahkan ketika ia membaca perkabaran yang dialamatkan kepadanya oleh Raja semesta alam. Seterusnya, selepas membaca nubuatan tersebut, hatinya sangat tergerak dan ia memutuskan untuk menggenapi tugas yang ditentukan oleh ilahi baginya. Kita boleh baca ayat ini, Yesaya 45, ayat 5, hingga 6, ayat 4, pasal 4, ayat 13. Raja Kores ini juga memutuskan untuk mendirikan rumah Tuhan Allah Israel dengan memulihkan bait suci Yehova. So, seperti mana kita tahu, Nabi Yesaya telah membuat satu nubuatan, dan ini telah dibaca oleh Raja Kores, di mana ia telah baca dan seterusnya mengambil tindakan, dan itulah bagaimana ia menjadi raja yang terunggul pada ketika itu. Dan kita perlu tahu bahwa Raja Kores itu bukanlah seorang raja yang biasa-biasa, dan Allah telah menggunakan Raja Kores ini sesuai dengan kehendaknya, karena apa yang dibuatkan oleh Allah, apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Yesaya itu telah dibuatkan oleh dirinya, yaitu Raja Kores. Seperti mana yang kita tahu juga, pada ketika itu juga terdapat orang-orang yang tidak mempercayai kepada nubuatan Nabi Yesaya, dan ketika itu juga telah timbul Nabi Yesaya yang kedua. Ya. Kalau kita baca Yesaya ini, cendekiawan ini telah mengklasifikasikan buku Yesaya ini kepada beberapa, yaitu kalau kita tengok daripada Yesaya 40 hingga 46 yang menekankan kepada hiburan, dan juga Yesaya 1 hingga 39 yang menekankan kepada penghakiman. Tetapi nama
Yesaya yang kedua ini tidak ada. Walaupun bagaimanapun, ini menunjukkan bahwa kita tidak haruslah mempercayai kepada Nabi yang kedua ini. Ini karena apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya ini, kita harus imani sedalam-dalamnya. Yang mungkin karena setiap nubuatan yang telah diberikan oleh Nabi Yesaya ini telah digenapi. Nah, nubuatan yang sudah digenapi ini sebenarnya menunjukkan dan memberikan kita satu keyakinan bahwa janji-janji Tuhan yang kita sendiri nantikan, kita tunggu, kita perlu yakin seperti mana nubuatan yang terdahulu yang telah diberikan oleh Nabi Yesaya telah digenapi. Oke, itu saja daripada saya. Kalau ada kekurangan ataupun penambahan, boleh tambah. Sahabat. Selamat hari Sabat. Selamat hari Sabat. Oke, kita sekarang berada di pelajaran yang hari Kamis yang bertajuk hamba yang merasakan dan menderita. Hamba Allah yang diceritakan kalau kita baca di dalam Yesaya 49 ayat 1 sampai 12, ia merujuk kepada Mesias, yaitu Yesus Kristus. Karakteristik pekerjaan hamba yang merasakan dan menderita ini juga ada dijelaskan di dalam Yesaya 42. Nubuatan hamba yang merasakan dan menderita ini bukan hanya kepada kedatangan Yesus yang pertama, tetapi juga yang kedua. Hamba Allah ini disebut juga sebagai Israel. Sebelumnya Yakub, Israel ini disebut juga hamba Tuhan. Ini mewakili kelompok Israel secara berkelompok, secara beramai-ramai. Namun hamba Allah yang di Yesaya 49 ini tidak dikaitkan dengan Yakub, tetapi hanya Israel. Ini merujuk kepada hamba secara perseorangan yang akan mengembalikan bangsa Israel kepada Tuhan. Kita boleh lihat ini di dalam Yesaya 49 ayat 5. Tuhan memberikan jaminan kepada hamba Allah ini, karena hamba ini akan merasakan hidup di dunia yang berdosa meskipun dia tidak berbuat dosa. Hamba ini akan menderita akibat perbuatan dosa manusia. Hamba Allah ini akan dicobai memiliki sifat alami manusia dan telah membuktikan dirinya sebagai dia yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Hamba ini akan sangat dihina, dijijikkan bangsa-bangsa. Namun Tuhan berkata bahwa raja-raja akan melihat perbuatan Tuhan, lalu bangkit memberi hormat dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah. Luar biasa, hamba Allah yang satu ini justru menderita demi manusia yang berdosa. Yesus tidak pernah putus asa. Dia tetap setia kepada tugas daripada Bapaknya. Dia tidak peduli dengan apa yang terjadi dengan dirinya. Jadi itu sejak dari saya, tapi di sini ada soalan yang di hari Kamis di paling bawah dia bilang, apakah pengajaran bagi kita supaya melakukan perkara yang sama, tidak mempedulikan penampilan luaran? Ini kita boleh jawab di penghujung perbincangan sekolah sahabat kita nanti. Oke, itu saja dari saya. Happy Sabat. Selamat Sabat. Oke, ringkasan Jumaat. Dalam pekerjaan memenangkan jiwa, pengertian dan kebijaksanaan yang tinggi diperlukan. Penyelamat tidak pernah memaksakan kebenaran, tetapi dia mengucapkan selalu dalam kasih.
dia di sini merujuk kepada Yesus lah. Yesus dia selalu menunjukkan dia seorang yang bertimbang rasa dan baik terhadap semua orang, dan dia tidak akan pernah bersikap kasar dan tidak akan mengeluarkan kata-kata yang kasar yang menyebabkan kesakitan. Yesus juga tidak akan mengecam kelemahan manusia, dan dia berani mengutuk kemunafikan dan ketidakpercayaan dan kejahatan, kerana Yesus akan mengucapkan kebenaran dengan lemah lembut. Setiap jiwa indah dan berharga di mata Yesus. Yesus juga tidak pernah membuat kebenaran menjadi kejam, tetapi sentiasa memperlihatkan kelembutan yang mendalam bagi umat manusia. Setiap jiwa amat berharga di matanya. Dalam dirinya ada kemuliaan ilahi, namun dia tunduk penuh belas kasihan dan perhatian yang teramat lembut kepada setiap anggota keluarga Tuhan. Dia melihat di dalam semua jiwa-jiwa yang menjadi misinya untuk diselamatkan. Ringkasan yang akhir ini, penyelamatan memerlukan penyelamat. Bagi bangsa Israel, Tuhan dia mengirimkan dua penyelamat, yaitu Kores membebaskan Israel dari perbudakan Babel dan Mesias untuk mengembalikan keadilan dan membawa Israel kembali kepada Allah. Itu saja sharing saya. Amin. Sekejap. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Engkau telah menyertai kami sepanjang perbincangan sekolah sahabat kami pada hari ini. Tuhan, kami sangat bersyukur karena Engkau sudah sentiasa mengingatkan kami, menghantar Roh Kudus Engkau sentiasa untuk memimpin kami berjalan seperti yang Engkau kehendaki di dalam dunia ini ya Tuhan. Tuhan, kami telah melihat, kami telah merenungkan semula bagaimana Yesus telah melayani semua orang di dunia pada ketika dia berada di dunia dahulu ya Tuhan. Kami ingin berusaha menjadi seperti Yesus. Gunakan kami Tuhan sebagai hamba-Mu untuk membantu penyebaran Injil Engkau ke seluruh dunia dan sentiasa mengingatkan setiap apa yang kami pelajari hari ini di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini Tuhan kami ingin Engkau terus memberkati hari Sabat ini, Engkau terus menyertai kami sepanjang hari Sabat ini agar kami dapat menguduskan hari Sabat ini dan seterusnya menjadi berkat kepada diri kami dan semua orang di sekeliling kami ya Tuhan. Terima kasih sekali lagi Tuhan, Engkau sudah menyertai kami, ampunkan dosa pelanggaran kami supaya kami sentiasa layak di hadapan-Mu dan disebut anak-Mu. Terima kasih karena Engkau sudah mendengar dan menjawab doa ini. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib sebagai korban yang hidup. Amin. Amin. Oke.